Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun nabiyul karim. Al-qudwatul hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah subuh yang insya Allah sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Saya teringat dulu ketika saya masih kecil, kalau masuk bulan suci Ramadan, kalau selesai kita makan sahur, lanjut salat subuh, rasanya lama sekali menunggu tiba waktu buka puasa. Kadang-kadang anak-anak kecil sebentar bertanya lagi, kapan tiba-tiba waktu buka puasa? Satu Ramadan rasanya lama sekali menanti baru tiba waktu Idul Fitri. Betul tidak Bapak Ibu? Atau hanya perasaan saya? Tetapi sekarang ini tidak terasa dalam pergeseran masa dan pertukaran waktu begitu cepat. Kadang-kadang kita hanya mondar-mandir, ngobrol dengan orang-orang yang ada di sekitaran kita, tidak terasa sudah menjelang waktu buka puasa. Begitupun satu Ramadan tidak terasa dalam pergeseran masa dan pertukaran waktu, kita sudah berada di hari yang ke-19. Padahal Bapak Ibu dalam satu kali 24 jam dari dulu sampai hari ini tidak pernah berubah waktunya, tetap satu kali 24 jam. Saya tidak tahu kenapa perasaan kita mengalami kondisi seperti itu. Apakah karena dunia sudah tua atau karena perasaan kita yang mengalami perubahan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah. Oleh karena setelah kita mengalami kematian beberapa saat, Allah lalu kemudian menghidupkan kita kembali. Dan setelah kita dihidupkan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa sambut panggilannya Allah, memenuhi seruannya Allah, melaksanakan sholat subuh, dan alhamdulillah dilaksanakan dengan berjamaah. Dan tentu yang hadir pada subuh hari ini prestasi dan supremasi yang luar biasa, karena hujan turun lalu kemudian tidak menjadi penghalang bagi kita. Alhamdulillah. Salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini penting kita jadikan sebagai tradisi positif. Setiap didengar namanya Rasulullah, jangan kita pikir, jangan kita lupa untuk bersalawat kepadanya. Bukankah sering kita dengar di bulan Ramadan Bapak Ibu, bahwa salah satu doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah ketika malaikat Jibril berdoa, ya Allah,
celaka umatnya Muhammad yang mendengar namanya Muhammad disebutkan lalu kemudian tidak menyampaikan salawat. Nabi mengaminkan. Sekali lagi doanya malaikat Jibril, celaka umatmu Muhammad yang mendengar namamu disebutkan lalu kemudian tidak bersalawat kepadamu. Nah, oleh karena itu penting Bapak Ibu jadikan pembahasa bibir dan penghias lisan kita untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah. Bahkan dalam sebuah hadis, orang yang paling kikir dalam perspektif ajaran Islam bukan orang yang tidak mau berinfak dan bersedekah. Kalau ada orang yang dikasih oleh Allah harta yang banyak, lalu kemudian ia tidak mau berinfak dan bersedekah, itu juga orang kikir. Tetapi yang paling kikir dalam pandangan Islam adalah orang yang kikir bersalawat kepada Nabi. Nah, oleh karena itu mari kita banyak menyampaikan salawat kepada beliau. Semoga kelak di hari kemudian insya Allah kita bisa mendapatkan syafaatnya, terutama pada saat kita disidang di pengadilan ilahi Rabbul Jalil. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, ada salah seorang sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau ini kalau dilihat kondisi kehidupannya, orangnya sangat zuhud, ahli ibadah. Tetapi beliau banyak meminta nasihat kepada Nabi, banyak meminta fatwa kepada Rasulullah. Coba bayangkan Bapak Ibu, orang yang orientasi hidupnya hampir dihabiskan untuk orientasi akhirat, dia orangnya ahli ibadah, zuhud, tetapi masih banyak minta nasihat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Suatu ketika Abu Dzar minta nasihat, ya Rasul, tolong nasihati saya dengan nasihat yang bisa menyelamatkan saya dunia dan akhirat. Lalu Nabi menasihati Abu Dzar. Dan ternyata Bapak Ibu kalau kita coba sedang mendalam, tangkap pesannya, nasihatnya Nabi kepada Abu Dzar sesungguhnya bukan hanya ditujukan kepada Abu Dzar, tetapi termasuk kita umatnya Rasulullah yang hidup di zaman ini dan zaman-zaman sesudahnya. Sehingga dengan demikian pesan ini juga penting untuk kita tangkap. Apa pesannya Rasulullah dari sekian banyak Bapak Ibu? 3 yang saya ingin sampaikan. Rasulullah menasihati Abu Dzar. Dia katakan, wahai Abu Dzar, kalau mau selamat dunia dan akhirat, maka ittaqillah haitsu ma kuntah. Bertakwalah kepada Allah di mana saja, bahkan kapan saja. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa prestasi tertinggi bagi seorang muslim adalah ketika ia berhasil meraih prestasi takwa. Tidak ada lagi prestasi di atasnya Pak Ibu. Bukankah Al-Quran menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah siapa yang paling bagus takwanya di antara kalian. Nah, oleh karena itu takwa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sederhananya kita sudah paham melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, takut meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan takut melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Dan ketika ketakwaan ini hadir sebagai pakaian kita dalam hidup ini, tidak bisa dibatasi oleh ruang-ruang tertentu dan waktu-waktu tertentu saja, kapan dan di mana saja. Pertanyaannya Bapak Ibu, adakah orang yang bertakwa hanya membatasi pada ruang-ruang tertentu dan waktu-waktu tertentu? Pada tataran realitas kelihatannya ada.
Contoh kita lihat, ada orang ketika di masjid atau di majelis taklim atau di majelis zikir, aromanya bau surga, harum benar baunya, bau surga. Penampilannya betul-betul ahli ibadah, kelihatan tidak ada kekurangan yang dia miliki, sangat sempurna sebagai ahli ibadah. Tetapi begitu keluar dari ruang masjid, begitu keluar dari ruang majelis taklim, majelis zikir, berhadapan dengan kondisi kehidupan dunia yang begitu ekstrim, kadang-kadang semangat ketakwaan udah mulai tergerus sedikit demi sedikit. Kenapa? Oleh karena dia batasi pada ruang tertentu saja. Kalau mau selamat kata Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwa di mana saja. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang pedagang kadang-kadang, mohon maaf, tidak seluruhnya, ketika di masjid dengan si kejujuran betul-betul hadir sebagai miliknya. Tetapi begitu keluar, kadang-kadang sudah mulai tergerus nilai ketakwaannya sedikit demi sedikit. Saya teringat, mohon maaf Bapak Ibu, saya pernah melakukan penelitian. Ketika saya kuliah di S2, kebetulan yang saya ambil konsentrasi ekonomi Islam, dosen saya Pak Prof. Mansur Ramli. Dia kasih saya tugas. Dia panggil saya, nak. Saya dekat sama beliau, dia panggil saya, nak. Coba nanti kau teliti bagaimana perilakunya penjual buah yang ada di pinggir jalan. Kebetulan musim lancar. Saya habis khutbah Jumat di Masjid PU Baitul Amalia. Ketika saya keluar di masjid, saya mampir di pinggir jalan di Andi Pangeran Peterani. Kebetulan yang saya temui penjualnya laki-laki separuh baya. Saya lalu mampir, saya tanya, Pak, manis langsatnya enggak? Dia bilang manis, Pak. Kalau tidak manis tak usah dibeli, makanya coba dulu. Saya ambil satu biji, saya coba, manis betul. Saya tanya berapa harganya, Pak? Dia bilang 7.500. Saya bilang timbangkan 2 kilo. Yang menarik bagi saya Bapak Ibu, ketika dia timbang 2 kilo, dia lebih ke 5 ons. Dia tambah 5 ons. Saya lalu tegur, Pak, yang saya mau bayar hanya 2 kilo. Pas timbangannya, Bapak rugi kalau lebihkan 5 ons. Dia bilang sama saya, Pak, saya ikhlas. Saya tidak akan rugi kalau hanya 5 ons. Baik, prinsip jual beli antaradin minkum, antara penjual dan pembeli harus saling meridai. Saya bayar 2 kilo Bapak Ibu. Tetapi ternyata karena ini konteksnya penelitian, tiba di rumah, saya minta orang di rumah jangan dulu dikurangi, saya mau timbang ulang. Saya minta timbangan terigu yang biasa dipakai ibu-ibu bikin kue, saya naikkan timbangannya. Ternyata Bapak Ibu sekalian hanya 1,5 kilogram lebih sedikit, hampir 1,5 kilogram kurangnya. Saya bilang jangan-jangan timbangannya yang salah. Saya ulang, masih begitu terus. Saya bilang kira-kira inilah yang ditegur ketika turun ayat dulu, Bapak Ibu sekalian, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya karena saya penasaran, hari Ahad saya datang lagi, saya kunjungi, saya bilang, Pak, saya masih mau beli lengkap, masih ada enggak? Temannya yang saya beli di hari Jumat kemarin, dia langsung ingat saya karena saya pakai jas, pakai sorban. Dia mulai panggil saya Ustaz. Ya masih ada Ustaz, masih ada. Saya bilang saya tak usah coba karena saya tahu manis. Tetapi satu yang saya minta sebelum saya beli, saya mau tanya Bapak dulu, bagaimana caranya nimbang? Nah, bilang kenapa Pak? Saya bilang kan saya lihat kita tambah 5 ons waktu saya minta 2 kilo, tetapi ternyata sampai di rumah tidak sampai ke 2 kilo.
Mulai dia garuk kepalanya, Pak. Saya bilang, oh mulai ini kelihatan. Lalu saya stop. Saya tidak guru lagi, saya hanya tanya, Pak, mana yang kita minta sedikit untungnya tapi banyak berkahnya, atau banyak untung tapi sedikit berkah? Ya kan? Apa dia bilang sama saya, Pak? Ibu, dia sudah jujur mengakui. Dia katakan, Ustaz, kapan tompi saya untung kasihan kalau tidak kalasi sedikit. Ya bukan sedikit kalasinya, Pak. Hampir 1 kilogram kalasinya. Coba bayangkan kalau puluhan pembeli dikalasi sedikit, akhirnya menjadi kalasi banyak. Betul tidak? Ini kan persoalan. Cuma yang jadi problem Bapak Ibu sekalian, saya tidak sengaja teliti perilakunya pembeli. Saya terinspirasi pada saat itu ketika saya masih ngobrol dengan ini penjualan, saya tiba-tiba ada yang pakai mobil langsung minggir, turun di depan, ibu-ibu, mohon maaf bukan ibu-ibu yang di sini ya, langsung turun, langsung juga tanya, Pak, manis lang saya, penjualnya, manis Bu, coba dulu sebelum beli supaya ibu yakin. Yang menarik Bapak Ibu, ketika disuruh mas coba, ini ibu-ibu dia angkat langsung banyak sekali, yang di bawah disuruh semua mas coba. Saya lihatnya kira-kira ada 1,5 kilogram lebih dia coba. Sesudah itu dia bilang, manis Pak, timbangkan 3 kilo. Coba bayangkan Bapak Ibu, 3 kilo dia beli, 1,5 kilo dia coba. Kira-kira tidak rugi penjualannya. Artinya apa? Dari sini pesannya bisa kita tangkap bahwa kadang-kadang praktik ketidakjujuran itu karena kalau misalnya di pelaku pasar antara penjual dan pembeli, ini yang kadang-kadang memaksa untuk melakukan hal yang seperti itu. Tetapi percayalah, kalau ittaqillah haitsu ma kunta hadir dalam diri kita, tidak akan terjadi yang seperti itu. Makanya pesannya Nabi bukan hanya kepada Abu Sa'ad, tetapi termasuk kepada kita. Ayo Bapak Ibu, momentum Ramadan, kita dalam pendakian spiritual ini menuju kepada titik puncak, tujuannya meraih la'allakum tattaqun. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, nasihat Nabi kepada Abu Sa'ad adalah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan, iringi kejelekan yang kita lakukan dengan banyak melakukan kebaikan, supaya tamhuha, kejelekan dan keburukan itu bisa tertutup, bisa terhapus dengan banyaknya kebaikan yang kita lakukan. Ya. Salah satu amalan yang dianjurkan oleh Nabi Bapak Ibu untuk banyak kita lakukan, mengiringi kejelekan dan keburukan itu supaya tamhuha, bisa terhapus kejelekan dan keburukan itu adalah banyak beristighfar. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, kita mesti menjemput ampunannya Allah dengan banyak beristighfar. Dahsyatnya istighfar Bapak Ibu luar biasa. Luar biasa. Saya teringat sebuah kisah antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan penjual roti. Saya mau tanya ibu-ibu, ada penjual roti di sini nggak? Kalau ada, saya mau tunjukkan dahsyatnya ini penjual roti dengan istighfar. Suatu ketika kesimpulan Imam Ahmad bin Hanbal di usia senja punya keinginan yang sangat kuat untuk berkunjung ke Basrah, padahal tidak ada tujuan yang jelas. Tiba-tiba punya keinginan yang sangat kuat untuk berkunjung ke kota Basrah. Akhirnya dia berangkat. Tiba di Basrah dengan perjalanan yang melelahkan, masuk waktu Isya, dia dapati masjid, lalu dia ikut salat berjamaah. Selesai salat, jamaah pada bubar, dia tinggal di masjid baring-baring. Tetapi ditemukan oleh penjaga masjid, lalu didekati. Ya Syekh, untuk apa tinggal di masjid? Jamaah sudah pada bubar. Dia katakan, saya musafir, mohon izin istirahat sejenak. Tetapi penjaga masjid tidak izinkan Bapak Ibu. Diusir keluar di masjid, lalu kemudian dikunci pintu.
Di teras masjid dia baring lagi. Lalu kemudian ditemukan lagi, datang penjaga masjid lagi, ini orang tua ini kurang ajar. Masa orang tua bilang kurang ajar, Pak? Ini orang tua kurang ajar. Dari tadi saya bilang tidak boleh tinggal di masjid, tidak boleh baring di masjid. Masih tinggal baring. Diseretlah dia keluar, di luar pekarangan masjid. Tiba-tiba di samping masjid itu ada rumah kecil, dihuni oleh pembuat roti, pedagang roti. Akhirnya pedagang roti ini melihat, lalu kemudian dipanggil, ya Syekh, saya punya rumah kecil, kalau tidak keberatan, mau tinggal apa adanya, saya ajak untuk istirahat sejenak di rumah saya. Imam Ahmad bin Hanbal ikut. Tidak ada yang tahu bahwa dia ulama besar, ahli fikih dan ulama hadis. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, ketika Imam Ahmad baring, dia perhatikan ini penjual roti, setiap membuat adonan roti, semua gerakan yang dia lakukan tidak pernah berhenti mengiringi dengan istighfar. Dia belah 2 telur, astagfirullahaladzim. Dia campur terigu dengan gula, astagfirullahaladzim. Dia buat adonan roti, astagfirullahaladzim. Dia goreng rotinya, astagfirullahaladzim. Dia tata rotinya yang sudah digoreng, astagfirullahaladzim. Lalu kemudian Imam Ahmad penasaran, lalu dia tanya, sejak kapan kau lakukan ini? Saya perhatikan dari tadi mulutmu hanya berkomat-komat, tidak ada ucapan lain yang keluar kecuali astagfirullahaladzim. Penjual roti dia katakan, saya menjual roti sudah 30 tahun. Dan sejak itu saya tidak pernah tinggalkan istighfar. Lalu apa yang saya dapat dari istighfar ini? Ini penjual roti jawab, semua yang saya minta kepada Allah, semua yang saya mohonkan kepada Allah, semuanya dipenuhi oleh Allah kecuali satu. Coba Pak, dahsyatnya istighfar. Lalu yang satu itu apa yang belum dipenuhi oleh Allah? Dia katakan, saya berdoa, tolong ya Allah, pertemukan saya dengan ulama besar yang saya kagumi, sering saya baca kitabnya, sering saya baca hadis-hadis yang dia riwayatkan. Tolong pertemukan saya sebelum saya menghembuskan nafas yang terakhir. Siapa itu? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad langsung takbir, lalu kemudian memeluk, merangkul penjual roti. Dia katakan qadarullah. Takbir Allah, ternyata saya diusir tadi di masjid karena Allah ingin menggiring saya, mengarahkan saya, mengantar saya untuk memenuhi permohonanmu yang satu-satunya, ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya inilah Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, Allahu Akbar. Dahsyatnya banyak istighfar. Pantas kalau Nabi mengatakan man aksara istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa rasakahu min haitsu la yahtasib. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari banyak beristighfar, karena itu pesan Nabi kepada Abu Sar dan untuk kita semua. Semoga kejelekan dan keburukan alhamdulillah bisa tertutup dan terhapus. Terakhir sekali, pesannya Nabi kepada Abu Sar, wa khaliqun nas bi khuluqin hasani. Bergaullah dengan manusia, dengan orang-orang yang ada di sekitarmu dengan akhlak yang mulia. Saya pikir ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalau orang mau disegani lawan atau kawan, orang mau simpati kepada kita, orang mau empati kepada kita Bapak Ibu, maka modal yang sangat penting untuk kita jadikan pakaian diri kita tidak lain adalah bagaimana kita menghiasi perilaku kita dengan akhlak yang mulia, akhlakul mahmudah. Kesuksesan Nabi dalam berdakwah ternyata ini modal utama. Tampilan utamanya adalah boistul utama makarimul akhlak. Beliau hadir untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga pesannya Nabi kepada Abu Sar ini Bapak Ibu tidak berhenti hanya di Abu Sar Al-Ghifari, tetapi pesan ini sampai kepada kita. Tetapi setelah sampai kepada kita, jangan tinggal, tetapi mari kita bumikan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita bisa selamat dunia dan akhirat, sebagaimana yang selalu kita minta kepada Allah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya pikir Bapak Ibu ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita di subuh hari ini. Sehat kita semua selalu, mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah, umur yang panjang sehingga paling tidak di Ramadan tahun ini bisa kita selesaikan sampai akhir insya Allah. Selamat melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-19. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat, Allah Akbar.